Saya Yoel Wahyu Christian dari Universitas Trisakti, jurusan akuntansi. Melalui video ini, saya melengkapi tugas, strategi, dan pengendalian kinerja oleh Bapak Sofian Ali. Berikut adalah video saya. Pagi, siang, sore, malam. Yuk kita langsung aja perhatiin, pelajarin tentang learning objective. Squeak! Learning objective. Yang pertama, menjelaskan penggunaan informasi manajemen biaya di masing-masing 4 fungsi manajemen. Yang kedua, menjelaskan bagaimana lingkungan bisnis kontemporer telah mempengaruhi manajemen biaya. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis strategi kompetitif. Yang keempat, menjelaskan teknik manajemen kontemporer dan bagaimana mempengaruhinya terhadap manajemen biaya. Dan yang kelima adalah menggambarkan lingkungan profesional, akuntan manajemen, dan aturan etika profesi. Learning objective ada berbagai macam bagian. Ayo kita bahas yang pertama, kedua, dan ketiga dulu yuk. Cus! 4 fungsi manajemen, yakni yang pertama, strategic management, yang kedua, planning and decision making, yang ketiga, management and operational control, yang keempat, preparation of financial statement. Strategic management ada 4 fungsinya, yaitu mengantisipasi perubahan, memahami bisnis, kemampuan untuk membuat perubahan cepat, dan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Strategic cost management, yaitu manajemen biaya strategis adalah pengembangan sistem informasi biaya untuk memfasilitasi fungsi pokok manajemen, yakni manajemen strategik. Change in business environment. Yang pertama, increase in global competition. Yang kedua, advance in manufacturing technologies. Yang ketiga, advance in information technologies. Yang keempat, greater focus on the customer. Yang kelima, new form of management organization. Yang terakhir, social, political, and cultural change. Strategic positioning. Yang pertama, cost leadership, strategi di mana perusahaan mengungguli kompetitor dalam menghasilkan produk atau jasa dengan biaya paling rendah. Yang kedua adalah differentiation, dengan cara menciptakan produk atau jasa yang unik dengan cara tertentu, biasanya memiliki kualitas lebih baik dan fitur produk jasa pelanggan serta inovasi. Setelah nomor 1-3, langsung aja kita bahas nomor 4 dan 5 sambil jalan. 10 teknik manajemen kontemporer. SWOT analysis adalah prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi critical success factors perusahaan. Value chain analysis merupakan alat analisis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi serta menyediakan barang atau jasa. Balance scorecard adalah laporan kinerja perusahaan berdasarkan ukuran keuangan dan non-keuangan. ABC and ABM digunakan untuk mengembangkan gambaran rinci mengenai aktivitas spesifik. ABC digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya, dan ABM menggunakan analisis aktivitas NABC untuk membantu manajer meningkatkan nilai produk dan jasa. TQM merupakan peningkatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Lean Accounting and Lean Manufacturing adalah sistem akuntansi yang didesain untuk mendukung serta mendorong penerapan Lean Manufacturing konsep, meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untuk menyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan yang esensial saja. Life Cycle Costing merupakan
urutan aktivitas dalam perusahaan mulai dari riset, desain, produksi, pemasaran, distribusi, dan sampai dengan pelanggan. IMA Code of Ethics for Management Accountants. Yang pertama, kompetensi. Mempertahankan kompetensi, melaksanakan tugas profesional, menyediakan informasi, dan mengkomunikasikan batasan profesional. Yang kedua, confidentiality. Menjaga kerahasiaan informasi, menginformasikan kepada seluruh pihak, dan menahan diri dari penggunaan informasi rahasia untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga, integrity. Menghindari terjadinya konflik kepentingan, menahan diri dari penugasan yang akan menimbulkan keraguan, menghindari penugasan atau pemberian dukungan terhadap aktivitas yang akan mendiskreditkan profesi. Yang keempat, objectivity. Mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, serta menggunakan sumber informasi terkait untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengguna. Jadi itulah pertemuan 1 tentang learning objective. Tunggu video saya selanjutnya dengan materi yang terbaru. Thank you.